Oke, teman-teman, kalau mau kita sederhanakan ada dua model ya, dua model penelitian research. Yang pertama adalah empiris. Empiris ini karakternya dia dilandaskan pada observasi. Observasi jadi tidak berspekulasi, basisnya adalah kenyataan yang ditemukan di lapangan dan akal sehat atau logika yang berjalan ketika kita menemukan kenyataan di lapangan. Jadi kalau kemudian ada teori sama realita lapang, maka dalam karakter yang empiris ini kalau menurut saya itu lebih condong ke realita yang dijadikan sebagai bernilai lebih tinggi daripada teori, daripada sekedar teori. Makanya kalau di beberapa ilmu dia dipakai ngecek tentang efektivitas sebuah desain, efektivitas sebuah peraturan, apakah itu berjalan di lapangan atau tidak, dan sebagainya. Jadi itu empiris. Nah, yang kedua, itu ada karakter yang teoritis. Jadi benar-benar melandaskan pada teori. Teori dipakai untuk menghadapi masalah di lapangan. Jadi teorinya dulu yang dipakai sebagai konstruksi. Jadi teori diyakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dipakai untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Kebalikan kalau yang di atas, itu kenyataannya seperti apa, baru kemudian teori dipakai untuk memahami kenyataan itu di lapangan. Tapi yang dikedepankan adalah kenyataannya. Contohnya misalnya, kalau kita adalah ekowisata garis keras, ekowisata itu kan harusnya ada di hanya ada di Taman Nasional. Tapi realitanya ada model kayak Pak Sabtoyo di CMC 3 Warna. Dia bukan taman nasional, tapi menggunakan prinsip yang serupa dengan ekowisata. Maka kemudian melandaskan pada kenyataan empiris, ya Pak Sabtoyo adalah bentuk dari ekowisata. Meskipun secara teori, kalau menggunakan teori yang garis keras tadi, teori ekowisata awal itu dia tidak masuk definisi taman nasional. Begitu. Jadi bedanya empiris dan teoritis lah. Pada konteks EJF, menurut saya EJF itu karena kita adalah bukan 100% adalah akademisi, kita lebih dominan ke praktisi, maka sebenarnya kita akan lebih banyak melakukan penulisan dalam karakter yang empiri. Kita ada namanya data. Data itu ada dua jenis, ada data yang kualitatif, yaitu kita menginterpretasi konsep data, dia berupa uraian, eksplanasi, dan deskripsi. Dia bisa macam-macam. Kalau data kualitatif tuh, salah satunya misalnya adalah pernyataan, hasil wawancara, hasil observasi, hasil pengamatan, begitu. Dia kita cari berdasar pendekatan yang mau kita lakukan. Contohnya misalnya pendekatan yang tematik. Apa itu pendekatan tematik? Ya kita misalnya lagi masuk ke CMC 3 Warna misalnya. Kita mau melakukan penggalian data berkaitan dengan perilaku pengunjung. Maka tema kita adalah perilaku pengunjung. Konsentrasi kita akan melakukan sortasi kita akan mensortir informasi berfokus pada bagaimana sih perilaku pengunjung yang datang ke sebuah lokasi namanya CMC 3 Warna, yang kalau di tempat lain dia bebas berbuat apa saja, di sini dia dikendalikan. Dia ikhlas gak sih? Dia dia terpaksa atau tidak? Dia melakukan memenuhi standar etika pengunjung dengan sadar atau tidak? Begitu dan sebagainya. Kalau dia ikut, dia sebenarnya rela atau dia dalam keadaan takut. Jadi temanya, kita akan mengikuti temanya. Tema yang kita cari. Kemudian kita akan cenderung pada data yang kualitatif kita akan menarasikan. Misalnya bentuk narasinya begini nih. Ternyata pengunjung yang datang ke tempat wisata, yang biasanya di tempat wisata pada umumnya pengunjung dianggap raja, ketika datang ke lokasi yang diterapkan prinsip ekowisata, mereka melakukan itu dengan senang hati. Mereka melakukan itu dengan kesadaran. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan mereka untuk mengikuti peraturan, kemudian membaca lebih dulu ketentuan atau peraturan yang berlaku di lokasi, bahkan mereka googling lebih dulu, kemudian
mereka melakukan kunjungan sudah berulang-ulang dan sebagainya, kita akan cenderung menjelaskan. Kita akan berupaya untuk menjelaskan bahwa pengunjung yang ke sana itu ikhlas, mereka tidak terpaksa. Karena itu hasil kesimpulan kita dari data kualitatif. Nah, lawan dari itu adalah data yang kuantitatif. Sederhananya, biasanya kita akan menyebut itu dengan data angka atau data statistik. Dia terukur pakai angka, rasional dianggap lebih rasional. Begitu, kemudian objektif karena kalau tadi kan berdasar hasil pengamatan. Nah, berdasar hasil pengamatan itu seringkali dianggap subjektif. Meskipun kita punya metode. Kalau yang data kuantitatif berdasar data kunjungan. Nah, sehingga dia disebut terlihat lebih objektif karena berbasis data kunjungan, berbasis angka. Kemudian jelas dia empiris. Nah, kemudian metode yang dipakai juga deskriptif, seperti tadi deskripsi. Kita berusaha untuk menjelaskan. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita sudah mengolah data mentah. Kita sudah mengolah data mentah, kita sudah membaca data kunjungan, kita bisa membaca membaca tren. Nah, itu salah satunya adalah dengan membaca tren. Misalnya, oh ternyata setelah COVID pengunjung itu grafiknya naik, ditunjukkan di data kunjungan, grafiknya naik. Artinya kemudian minat pengunjung setelah COVID itu tinggi, setelah tertahan selama COVID. Ya, itu deskriptif. Kemudian komparatif. Dibanding dengan sebelum COVID dan pada saat COVID terjadi penurunan pengunjung yang signifikan. Bisa jadi karena akibat dari pembatasan kegiatan. Nah, itu komparasi, membandingkan. Kemudian korelasi. Korelasi itu mengaitkan. Misalnya begini, pada konteks data kunjungan gitu ya. Korelasi itu setelah COVID kaitan dengan dilonggarkannya PPKM terhadap keberanian pengunjung wisatawan untuk berwisata ini berkorelasi positif, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan. Itu korelasi. Jadi satu, pelonggaran PPKM dikaitkan dengan kemauan wisatawan untuk berwisata dibuktikan dengan peningkatan data kunjungan. Kemudian ada survei, teman-teman sudah tahu. Kemudian expose facto, sikap terhadap sebuah fakta dan pengalaman. Begitu. Tapi yang umum dipakai yang ini. 1, 2, 3, 4. Ini nanti pendalaman khusus. Oke. Itu lanjut. Selanjutnya kita masih bicara data. Data itu ada 2 jenis. Ada data primer. Data primer itu berarti diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, eksperimen. Bedanya observasi dan wawancara. Jadi, wawancara itu tanya jawab. A, B, bagaimana sikap pengelola ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pengelola jika terjadi pelanggaran peraturan? Jadi ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pembatasan jumlah pengunjung? Begitu. Jadi ada rentetan pertanyaan. Tapi kalau observasi, kita datang, kita berinteraksi dengan mereka, kita ngobrol, kita mengamati, tidak membawa list pertanyaan, kita menggali lebih dalam. Kenapa sih? Apa sih Pak jenengan kok purun ngelampai kados ngeten? Oh, jenengan misalnya kita ngobrol dengan pemandu begitu ya. Kita ngobrol dengan pemandu. Ngeten iki jenengan mboten grogi, Pak. Ngobrol kali tiang. Ini ki gak Pak. Gak kesel nyambut kayak gini. Enak ya, Pak. Nyambut gawe ketemu wong sering ini ki. Aku kok nyaman ya, Pak. Sampean piye? Nah, lebih santai. Karena kita akan menangkap bukan hanya yang disampaikan. Kita akan menangkap sesuatu yang bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Di situ. Itu melalui teknik observasi. Kalau eksperimen kita percobaan. Kita mencoba. Teman-teman tahulah kalau eksperimen.
sering lihat sosial eksperimen dan sebagainya, macam-macam begitu. Kemudian ada namanya data sekunder. Bedanya dengan data primer, kalau data primer harus diperoleh langsung, kalau data sekunder itu berarti menggunakan media perantara. Buku, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, data BPS, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya, dia bukan kita yang cari datanya, tapi kita kita mendapatkan data itu dari orang lain. Kemudian kita olah, kita kutip, dan sebagainya. Itu. Selanjutnya, kemudian kita lanjut ke gaya penulisan. Gaya penulisan. Nulis itu berarti ada kata, saya, kalimat, saya anggota EJEF. Paragraf, saya anggota EJEF sejak tahun 2019. Saya tertarik ke EJEF karena EJEF bicara tentang ekowisata. Ekowisata cocok dengan bidang yang saya geluti sebagai pemandu wisata. Ekowisata memberikan persepsi lain bagi saya tentang bagaimana praktek pariwisata berjalan. Dan EJEF memfasilitasi saya untuk terlibat, bekerja, dan belajar tentang ekowisata lebih dalam. Paragraf. Kalau menulis, berarti kita bicara sudah pada level paragraf, dirangkai menjadi sebuah tulisan untuk berbagai kepentingan. Mau itu sekedar caption di sosial media yang hanya satu paragraf, mau itu adalah sebuah artikel yang hanya beberapa lembar, atau bahkan sebuah buku yang berlembar-lembar, laporan, dan sebagainya. Baik teman-teman, paragraf ini penting karena paragraf adalah wadah untuk mengungkapkan gagasan utamanya. Buat kita, paragraf adalah media kita untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, paragraf adalah gagasan umum yang urut dan teratur. Seperti saya contohkan tadi, saya cerita mulai saya adalah seorang anggota EJEF, sejak kapan, kenapa saya tertarik di EJEF, apa yang saya dapat dari EJEF, dan latar belakang yang menguatkan saya untuk terlibat di dalam EJEF. Begitu dalam sebuah gagasan, dalam sebuah paragraf, Kemudian untuk pembacanya, melalui paragraf, dia bisa membaca apa isi pikiran kita. Kalau cuma dari kata, mustahil. Dari kalimat, agak sulit. Harus dari paragraf. Supaya dia tahu apa gagasan kita dan kenapa kita berpikir begitu. Kemudian, pada paragraf untuk kita, itu akan mengembangkan jalan pikiran kita yang sistematis. Karena kalau paragraf nggak nyambung, ngeblank, putus, nggak menarik. Makanya kalau sudah nulis itu dibaca berkali-kali. Enak nggak, nyambung nggak, dan sebagainya. Kemudian, untuk pembaca, paragraf itu adalah pedoman untuk mengikuti alur pikiran penulis. Jadi melalui tulisan. Nah, di dalam sebuah paragraf yang baik terdapat gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, transisi hingga kalimat penegak. Itu dalam konstruksi di dalam sebuah paragraf. Ada gayanya orang menyusun paragraf tuh. Gaya yang pertama namanya adalah deduktif. Jadi biasanya sederhananya deduktif itu umum ke khusus. Ide pokok di awal gagasan dimulai dengan pernyataan yang umum. Kalimat utamanya lebih fokus. Contohnya misalnya begini. Oh, Kombet iki ganteng. Irunge mancung, rambute apik, raine bersih, top wis. Nah, diawali dengan kata Kombet ganteng, baru didefinisikan kenapa kok dia ganteng. Itu yang deduktif. Kalau yang induktif, kalimat khususnya
di awal Combat iki irunge mancung ya. Terus Combat irunge mancung, kulite putih, ganteng arek iki. Nah, khusus ke umum terbalik. Gagasan utama adalah kesimpulan. Gagasan utama adalah kesimpulan. Kalimat utama ini bukan awal, tapi di akhir paragraf. Jadi ada dua itu yang umum, deduktif, yang umum ke khusus, dan induktif yang khusus ke umum. Selain kemudian ada yang campuran, campuran antara deduktif induktif, kemudian ada yang menyebar, kalimat utama tersebar di mana-mana, kemudian ada yang ineratif. Ineratif ini kalimat kesimpulan itu ada di tengah-tengah.